Kembali dengan Mas Unggul dalam pelajaran matematika. Kali ini kita akan belajar bersama-sama mengenai materi lingkaran. Mari kita mulai belajar. Baik anak-anak, kita akan membahas ya soal-soal lingkaran. Kita masuk ke soal yang pertama ya. Mohon fokus dengan soal ini. Pertama, ayah akan membuat taman berbentuk lingkaran dengan jari-jari 35 meter. Di sekeliling taman akan ditanami pohon cemara dengan jarak 1 meter. Jika satu pohon memerlukan biaya 25.000, maka berapakah seluruh biayanya? Maka kita bisa menjawabnya. Kita cari dulu lingkarannya berbentuk, tamannya berbentuk lingkaran ya anak-anak ya. Maka kita bisa cari keliling lingkaran ya. Kita bisa cari keliling lingkarannya atau keliling taman. Itu rumusnya 2VR begitu ya. Lalu kita kalikan 2, V nya kita gunakan 22/7 karena jari-jarinya kelipatan 7. Jari-jarinya 35 ya anak-anak ya. Kita bagi dapat 5, lalu kita kalikan 2 kali 22 kali 5, jawabannya 220 meter. Ini keliling tamannya. Lalu kita cari biayanya anak-anak ya. Kita cari biayanya, berarti kelilingin taman ya, keliling taman kita bagi jarak antar pohonnya 1 meter anak-anak ya, 1 meter dikalikan dengan 25.000 ya, maka 220 kita bagi 1 kalikan 25.000, maka jawabnya adalah 5.500.000 biaya yang diperlukan ayah untuk membeli pohon cemara. Baik. Kita lanjut ke soal yang kedua. Kalian sudah mempelajari juga tentang hubungan sudut pusat, panjang busur dengan luas juring. Nah, ini hubungannya hanya sudut pusat dan panjang busur. Baik, kita selesaikan. Caranya adalah kita tuliskan dulu hubungannya anak-anak ya. Hubungannya adalah sudut pusat dibagi 360 ya. Sama dengan luas, panjang busur ya. Panjang busur PQ dibagi dengan busur secara keseluruhan kita sebut dengan lingkaran ya, keliling lingkaran. Jadi yang paling kecil dibagi dengan yang besar total begitu ya. Sudut pusatnya 60 derajat, kita bagi dengan 360 derajat sama dengan PQ-nya 20 PQ dibagi keliling lingkaran 2 kali 22/7 dikali 21 begitu anak-anak ya. Kita bagi 21 dengan 7 dapat 3, ini juga sama, 60 dengan 360 kita bagi 1 dan 6. Jangan dikalikan anak-anak supaya gampang diselesaikan, berarti 2 kali 22 kali 3 dibagi dengan 6. Karena 2 kali 3 itu sama-sama aja dengan 6. Kita bagi 6, maka hasilnya adalah 22 cm. Jawabnya yang C. Baik, kita lanjut ke soal yang ketiga anak-anak. Soal yang ketiga ini hubungan dengan sudut pusat dan sudut keliling. Baik, ini mudah saja, kita langsung jawab. Kita tuliskan dulu hubungannya anak ya. Hubungannya adalah sudut pusat itu sama dengan 2 dikalikan sudut keliling. Oke, karena sudut kelilingnya kita tahu di sini adalah 30 derajat. Ini ya sudut keliling ya. Sudut pusat tuh yang ini di pusat lingkaran. Sudut keliling itu berada di keliling lingkaran. Ya, dari namanya sudah jelas anak-anak ya. Maka 2 dikalikan 30 derajat, jawabannya 60 derajat. Ya, cukup mudah anak-anak ya. Kita lanjut ke soal yang keempat. Ini juga sama, ada sudut keliling dan sudut pusat. Tetapi di sini kita lihat sudut kelilingnya ada 3 anak-anak. Jangan khawatir ya, 3 sudut keliling ini menghadap busur yang sama. Busur apa itu? Busur AE, sehingga besarnya pasti sama ya. Sehingga sudut ABE itu sama dengan sudut ACE sama dengan sudut ADE. Jadi hasilnya adalah 96 derajat, kita bagi 3, jawabannya 32 derajat.
ditanyakan besar sudut AOE. AOE itu berarti sudut pusat ya, namanya sudut AOE. Berarti itu jawabannya adalah 2 dikali sudut keliling. Maka 2 dikalikan 32 derajat, jawabannya 64 derajat. Ya, baik, kita akan lanjut ke soal berikutnya anak-anak. Kita masuk ke soal garis singgung persekutuan luar dua lingkaran. Untuk SMP ini masih menggunakan triple Pythagoras anak-anak yang paling banyak, sehingga triple Pythagorasnya harus hafal anak-anak ya. Ada berapa aja? 3, 4, 5, kemudian 5, 12, 13, 8, 15, 17, dan seterusnya. Kenapa harus hafal? Karena triple Pythagoras itu membantu kita dengan menghitung ya, dengan angka-angka yang triple Pythagoras yang kelipatan begitu anak-anak ya. Kita lihat langsung ke soalnya. Di situ jarak pusatnya tertera 26. Lalu Bapak gambarkan lagi segitiga siku-sikunya saja. Atasnya kita taruh P begitu kan, bawahnya di sini A dan B. Lalu jarak pusatnya ini AB 26 cm, kemudian panjang dua lingkaran A dan B masing-masing berdiameter 26 dan 16. Berarti kalau diameter 26, jari-jarinya 13 anak-anak ya. 13, satu lagi kalau 16 berarti 8. Berarti kalau begitu ini 13 kita kurangin 8. Ya, diameter yang besarnya itu adalah 26, maka jari-jarinya adalah 13 cm ya. Lalu diameter yang kecilnya adalah 16 cm, maka jari-jarinya adalah 8 cm begitu ya. 13 kurangi 8, maka hasilnya adalah anak-anak, ini kita ganti saja, tidak diameter tapi langsung jari-jari ya. Kita langsung ke jari-jari ya, jari-jari ya, maaf salah soal. Kita langsung ganti ke jari-jari saja ya, ini dihapus saja. Kemudian kita langsung masuk ke yang dicari, P ke B itu, atau kita sebut dengan garis singgung persekutuan luar, kita singkat dengan L. Maka rumusnya adalah AP kuadrat ditambah PB kuadrat sama dengan AB kuadrat. Atau PB kita sebut dengan L begitu ya anak ya. Maka PB kuadrat AB kuadrat kita kurangin dengan AP kuadrat. Ini maaf ya, ini 26 kita kurangin dengan 16 ya anak ya. Maka ini jawabnya ada 26 kurang 16 berarti 10 anak ya. Maka PB-nya kita bisa cari akar dari 26 kuadrat dikurangin 10 kuadrat. Nah, kalau kita lihat menggunakan triple Pythagoras ya untuk mencari hasil akhir biar mudah, maka kita bisa tahu di situ kalau 26 10, lalu luarnya kita cari, kita bagi dengan 2 dapat berapa anak? 13, 5. Nah, kalau 13 sama 5 pasangannya pasti 12 ya. 5, 12, 13. Sehingga luarnya adalah 12 kali 2, maka jawabannya 24 cm. Sehingga kita bisa tentukan di sini jawabannya 24 cm. Tinggal hasil akhirnya seperti itu. Baik, kita lanjut ke soal yang ke-6 anak-anak. Tentang garis singgung persekutuan dalam. Ya, perbedaannya hanya jari-jarinya ditambah. Baik, Bapak gambarkan segitiga siku-sikunya, pusatnya M dan N, lalu di atasnya ada O, MN-nya adalah 17 cm, kemudian berturut-turut jajarnya 10 dan 5, berarti 10 kita tambahkan 5 ya. Ini dalam gitu ya, sehingga MO kuadrat sama dengan ON kuadrat, ditambah ON kuadrat sama dengan MN kuadrat. Yang kita cari adalah ON atau dalamnya. Berarti MN kuadrat kita kurangin MO kuadrat. Sehingga ON sama dengan akar dari MN-nya 17 kuadrat kita kurangin
10 tambah 5 berarti 15 anak-anak ya, 15 kuadrat. Masih ingat nggak triple Pythagoras? 17, 15, satu lagi? Ya betul, pasti jawaban 8 cm. Sehingga untuk garis singgung persetujuan dalam dan luar, triple Pythagoras sangat-sangat membantu untuk mencari hasil akhirnya. Ya, jika angka Pythagoras itu adalah kelipatan. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Bye bye.